Yes! Anda kenal Adian Napitupulu? Kenal dong, kenal dong. Apalagi kalau kebetulan Anda mengalami peristiwa 98. Ya, masa Orde Baru ditumbangkan oleh reformasi. Itulah Adian pada saat itu sebagai aktivis mahasiswa. Sekarang sudah jadi anggota DPR RI, udah berkali-kali periodenya. Ya, dari PDIP. Ya. Adian sering menghiasi media massa. Ya, sering tampil di TV-TV. Biasanya dia ya keras dan tegas, kemudian faktual, tapi tidak hari ini seorang Adian Napitupulu curhat dan mengeluh. Iya. Apa karena PDIP ahli drakor gitu kali ya? Tempo-tempo realistis, tegas, faktual, ya. Lain waktu ya drakor, baper, berperasaan. Curhat. Ya, I don't know. Ini hanya dugaan saya. Tapi lantas kenapa Adian Napitupulu yang segitu tegas dan keras menjadi baper dan melo? Ya. Bang, ini abang ini nih body Rambo berhati Rinto ya, Bang. Ya. Gua kirain cuman Hasto doang. Ternyata ada juga Adian Napitupulu. Nanti kita lihat Deddy Sitorus ya. Tapi nanti kita lihat aja perkembangannya. Kenapa sih Bang Adian Napitupulu? Nggak kenapa-kenapa. Baik-baik aja dia mah. Tapi coba, apa persepsi Anda jika Adian Napitupulu menyampaikan seperti ini? 1, 2, 3. Ya! Marak konten medsos dan selalu negatif kepada PDIP. Baik itu di TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook. Lantas, Adian mengomentari, kenapa sih orang sekasar itu kepada kita? Iya! Bang, abang jadi baper begini, Bang. Enggak banget loh, Bang. Seorang Adian Napitupulu seperti itu. Kan di video sebelumnya aku berkali-kali, Bang, ngomong. Yang membuat hancur PDIP itu bukan orang-orang PDIP yang hari ini keluar dari PDIP. Bukan! Kan gua udah bilang, seorang Jokowi membakar rumah PDIP? Enggak! Jokowi juga nggak ngapa-ngapain, nggak komentar apapun, nggak berstatement apapun. Seorang Marwar Sirait gitu, menjelek-jelekan PDIP, membakar rumah PDIP? Enggak! Enggak, Bang. Kan gua udah bilang, yang membakar rumah PDIP, yang merusak PDIP, itu adalah orang-orang PDIP sendiri. Siapa itu? Hasto! Termasuk Megawati. Kalian nggak sadar aja. Kan di video sebelumnya gue udah kasih tahu, Bang, awas. Awas, Bang. Hati-hati. Kalau nggak segera diganti, ini bisa menghancurkan PDIP. Ya, itu cuma analisa, persepsi, belum tentu benar ya. Tapi fakta yang berada di lapangan seperti itu, Bang. Bang. Abang jangan dengerin orang-orang yang di kubu abang. Abang jangan dengerin YouTuber-YouTuber yang berpihak kepada abang. Abang jangan percaya kepada buser-buser PDIP. YouTuber-YouTuber yang membela PDIP terus. Abang jangan percaya. Ya, kalau abang percaya sama itu, abang tidak ada kewaspadaan sama sekali. Tahu-tahu hancur. Gua bilang ini, serius nih. Tahu-tahu hancur aja. Abang harus percaya kepada orang-orang yang selalu di luar PDIP. Yang selalu kritik PDIP. Abang harus percaya itu. Dan bermodal itu bukan kebencian, tapi membangun. Ikut mengkoreksi. Nggak percaya lu, Bang. Di video sebelumnya saya udah kasih tahu itu. Ya, coba. Apa keluh kesah Adian Napitupulu yang berbadan Rambo, tapi hari ini berhati Rinto? Simak videonya. Kita lihat di Instagram, kita lihat di TikTok, kita lihat di Facebook. Tenggelamkan PDI Perjuangan, sembelih bantengnya, katanya seperti itu. Kita dicaci maki, kita dihina setiap hari. Untuk segala sesuatu yang kadang kita tidak mengerti kenapa orang sekasar itu pada kita. Kalau abang tidak mengerti orang sekasar itu, nih, satu gua kasih tahu. Itu adalah murni netizen dan tidak berafiliasi dengan partai manapun kalau abang percaya nih. Ya, sebagian besar ya.
Mungkin ada yang berafiliasi dengan partai tertentu. Tapi sebagian besar itu mereka semuanya itu netizen murni, rakyat murni, tidak terafiliasi dengan partai manapun. Bang, saya kasih tahu nih, serius nih. Serius bang, coba dengarkan saya bang. Kalau nggak percaya, lu masih nabrak terus, seperti yang kamu yakini sendiri, berdasarkan masukan-masukan dari buser PDIP, YouTuber-YouTuber yang membela PDIP terus, tunggu saatnya nanti 2029. Serius bang, beneran. Nah, lantas siapa? Itu adalah netizen murni. Mereka kebanyakan adalah pengikut dan pengagum Jokowi. Kebanyakan bang. Ini logis bang. Ini sangat logis banget bang. Dan sesederhana itu mikirnya. Nggak usah cari kenapa ya orang kok sebegitu bencinya sama PDIP. Karena itu. Kenapa? Kalaupun Jokowi keluar dari PDIP, kemudian PDIP secara elit dan internal tidak memberikan reaksi apapun, justru terus rendah hati, saya yakin simpatik akan mengalir ke PDIP. Dan Jokowi akan kehilangan simpatik. Saya yakin itu. Tapi jika kalian lakukan kebalikannya, ya, kalian menghujat terus Jokowi, kalian menyerang terus Jokowi dan keluarganya, yang dianggap pengkhianat lah apa segala macam, Hasto, elit-elit PDIP yang lain, sampai dengan ketum, dan itu yang kalian lakukan, sekarang kalian nanggung akibatnya. Hanya satu orang PDIP yang realistis. Siapa itu? Bambang Pacul. Kalian nggak dianggap itu ya? Kalian nggak anggap ya omongan Bambang Pacul ya? Itu realisasinya di lapangan. Itu realisasinya di masyarakat. Kamu nggak percaya sama Bambang Pacul? Ya lebih baik saya percaya sama Bambang Pacul daripada ke Megawati. Lebih baik percaya sama Bambang Pacul daripada apalagi Hasto. Abang. Bang, jadi berhati rinto begitu bang. Nanti lama-lama nangis kayak Hasto. Nanti ya. Lucu kali ya. Adian Napitupulu nangis karena suara PDIP habis. Bang, sadarilah bahwa ini adalah orang-orangnya pengagum dan pemilih Jokowi. Tanpa dikomando oleh Jokowi, tanpa dikomando oleh institusi apapun, mereka bergerak sendiri-sendiri. Percaya saya bang. Percaya saya dah. Komandonya, gerakannya adalah statement yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Ketika terus negatif serangan ke Jokowi dan keluarganya yang dilakukan oleh PDIP, dari mulai ketum sampai ke sekjen, itu yang membuat kemudian masyarakat tidak ikhlas, masyarakat tidak rela, ganti menyerang habis-habisan kepada PDIP. Kamu harus sadarin ini. Kamu harus mulai berbenah diri. Kamu harus merubah sikap kalian. Iya, coba tiba-tiba Megawati mendatangi Prabowo, tiba-tiba mendatangi Jokowi, tiba-tiba mendatangi semuanya. Akan datang tuh simpatik tuh ke PDIP itu. Percaya saya. Tapi kalau kebalikannya, jika menyerang terus, ini yang kalian rasakan sekarang. Gerakan di medsos tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mengomando. Sama saya juga bilang, Pilkada 27 November jangan memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Kenapa? Ya kita ngelihat perilaku ketum sama sekjennya yang terus menyerang terus. Bukankah Bambang Pacul sudah bilang, jangan serang orang baik. Kurang jelas lah. Bang, abang orang pergerakan. Ya tadi yang di depan saya sebutkan. Masa kayak gini-gini nggak tahu bang? Masih merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa tidak ngapa-ngapain, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Nggak bisa bang. Itu kan versi kalian bang. Versi masyarakat menilainya tidak kayak begitu. Versi masyarakat menilainya Jokowi itu di PDIP sebenarnya udah jengah. Karena dipermalukan terus-menerus oleh Megawati. Itu loh yang harus dibaca. Dan nggak hanya sekarang-sekarang. Itu loh yang harus dibaca. Akhirnya terakumulasi. Akhirnya sekarang menjadi gerakan masif bang. Tanpa dikomando, tanpa digerakkan. Dan ini akan terus bergulir. Sekarang mendekati pilkada, udah makin masif lagi. Itu. Ya bang ya. Jadi kalau abang nanya, kenapa orang sekasar itu pada kita? Tanya pada Hasto bang. Tanya pada Megawati bang. Tanya. Memang sulit sih ya. Kita untuk menanyakan kekurangan kita pada diri kita sendiri itu sulit. Karena apa? Merasanya have aja. Merasanya lebih aja. Merasanya di atas aja. Merasanya orang paling top di negeri ini aja. Susah nih memang. Nggak semuanya bisa. Dan itu hanya Jokowi yang bisa. Coba bang. Pertanyaan abang, jawabannya ada di abang. Mengapa semua orang pada membenci kita, semua orang menyerang kita? Iya, itu tadi. Yang saya paparkan itu tadi. Dan ini sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya.
Mungkin abang nggak nonton nih. Mudah-mudahan ini nanti mau abang nonton. Oke, kita lanjutkan Adian Napoitupulu. Kita mau melihat sejarah dari perjuangan, bagaimana dia melawan kekuatan Orde Baru. Tidak ada ketua partai di Republik ini yang ketika baju dengan gambar ketua partai dipakai oleh rakyat dan ditangkap di jalan. Hanya kaos Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah kemudian partai-partai yang lain mereka tidak pernah berjuang, mereka tidak mengorbankan apa-apa untuk demokrasi, untuk kebebasan, mau mengancam kita, menggelamkan PDI Perjuangan? Nggak boleh. Tidak boleh. Cara pandang abang salah. Abang menyampaikan sejarah itu betul. Tapi kemudian mengaitkan itu dengan Anda sudah berjuang penegak demokrasi pada saat melawan Orde Baru. Anda kaitkan dengan partai-partai sekarang sudah berjuang untuk negara ini apa. Kemudian mau menenangkan PDIP. Tidak boleh. Salah bang. Mengaitkan itu dengan partai-partai yang lain salah. Bang, gua kasih tahu nih sekali lagi nih ya bang. Seluruh gerakan yang abang rasakan hari ini itu bukan dari partai politik. Mana ada partai politik saling menjatuhkan partai politik yang lain? Nggak ada lah. Nggak ada sejarah itu mah. Nggak ada. Dan ini yang membuat gerakan, ini adalah rakyat. Rakyat yang Anda ceritakan pada saat 98 itu beda dengan kondisinya rakyat yang sekarang. Kalau 98 itu Anda melawan penguasa, hari ini PDIP melawan rakyat. Supaya tahu bang, beda banget bang. Ah, kau ini nggak tahu pula yang kayak ginian. Abangku, Adian Napoitupulu. Aduh, kau nggak selamat nanti kalau nggak mau koreksi di internal. Gaya komunikasi kalian tuh loh, terutama Megawati. Berani nggak mengoreksi Megawati? Kalau nggak berani, ya bakal melorot terus suara PDIP. Berani nggak ganti Hasto? Kalau nggak berani, ya bakal melorot suara PDIP. Bang, ya, abang jangan pernah berharap mendapatkan hasil yang beda ketika abang melakukan dengan cara yang sama. Nothing. Nggak akan. Cara-cara abang mau cara-cara kuno, mau cara-cara lama. Pengen mendapatkan hasil yang lebih, yang berbeda, nggak bisa. Akhirnya sama, ya berbeda sih sekarang hasilnya, tapi berbeda lebih rendah. Cara-cara lama jangan dipakai, Bang. 98, abang, PDIP makin keras kepada pemerintah, makin menyerang terus pemerintah, makin banyak mendapat dukungan dari rakyat. Itu 98, Bang. Itu. Sekarang, hari ini, kalau cara-cara lama itu kalian masih pakai, ya, menyerang terus pemerintah, sekarang posisinya pemerintah, 80% rakyat puas terhadap kinerja pemerintah, ya kalian yang habis lah. Gimana? Ini loh maksud gua, jangan memakai cara-cara yang lama, atau cara-cara yang sama, untuk pengen mendapatkan hasil yang berbeda. Loh, anggota DPR RI kayak begini aja nggak tahu. Ayo, nggak percaya? Lakukan serangan terus ke Jokowi dan keluarganya. Serang terus pemerintah. Ayo. Beda. Eranya beda. Zamannya beda. Problemnya beda. Ah, kau ini ya, abangku. Masa bikin ya? Kau tidak tahu. Ah, abangku. Gimana sih, Lai? Aduh. Jangan ikutin Hasto. Jangan ikutin Hasto. PDIP pengen selamat. Hasto ganti besok. Ayo, saya jamin. Saya langsung jadi simpatisan PDIP. Gua nggak kenal Hasto. Gua nggak ada kebencian apapun dengan Hasto. Tapi cara-cara Hasto yang begitu, ya pada akhirnya sekarang netizen melawan kalian. Pilpres kalah, ya legislatif masih menang, tapi merosot. Ya pelan-pelan lah. Kalau sampai drastis langsung hilang, anjlok sama sekali ya kasihan juga nanti. Langsung stroke nanti. Hilang, dikurangin aja dulu, diulangin, kemudian didistribusikan ke partai-partai lain. 2029 tinggal 1 digit kalau Anda tidak mau merubah perilaku Anda. Kalau ketum Anda tidak mau berubah, dan apalagi Hasto masih kayak begini. 1 digit 2029. Itu prediksi. Nah, tapi bukan tidak mungkin loh. Kan apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan, dan apa yang terjadi di masyarakat selama ini.
Ah, kau ini gimana pula sih, Bang? Bang, abangku. Orang Batak tidak harus dengan perasaan, Abang. Kalau Hasto orang Jawa ya iyalah dengan perasaan. Orang Batak itu fakta. Tas, 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 tas. Ini apa nih penyebabnya? Ganti. Ini apa nih penyebabnya? Bikin perubahan. Apa nih? Oh, bagus, lurus, terusan. Gitu. Itu orang Batak itu, Bang. Makanya gua demen sama orang Batak. Ah, kau ini. Kalau orang Jawa kan penuh drama. Hasto itu kan main perasaan. Hasto tuh namanya juga perasaan. Perasaan itu bertanya sendiri dengan perasaan. Direka-reka sendiri dengan perasaan. Khawatir sendiri dengan perasaan. Dijawab sendiri dengan perasaan. Membuat fakta-fakta sendiri dengan perasaan itu tuh. Hasto tuh. Masih mau diterusin? Mau? Ya udah, nggak apa-apa. Pilkada satu pun nggak dapet. Setuju ya teman-teman ya? Pilkada seluruh Indonesia yang dicalonkan oleh PDIP nggak dapet. Ayo, pengen bukti? Gitu, Bang. Sekali lagi ya, ini bukan partai, Bang. Yang akan menenggamkan Anda itu bukan partai. Bukan. Masyarakat. Kalau dulu Anda itu menghadapi, yang tadi kan Anda sampaikan itu, penguasa Orde Baru. Sekarang bukan penguasa, bukan Jokowi. Anda menghadapi rakyat pecinta Jokowi. Itu ingat itu. Karena Jokowi tidak menggerakkan apapun terhadap gerakan rakyat ini. Anda langsung menghadapi pemilih rakyat. Ya masih ada sih pemilih PDIP dari rakyat. Ya yang terasosiasi dengan pengurus. Keluarga pengurus. Saudara pengurus masih lah. Anak ranting sampai ke DPP. Ya bolehlah Anda masih ya diceruk itu mungkin nanti ya, gerakan Anda, ruang gerak Anda yang bisa Anda peroleh suaranya. Diceruk-ceruk yang lain Anda udah nggak bisa dapet. Loh, faktanya gue 2 kali milih Jokowi, 2 kali pula milih PDIP loh, padahal sebelumnya enggak. Kenapa? Gue berpikir ketika gue milih Jokowi, nggak didukung oleh parlemen yang kuat, nanti bakal terseksok jalanannya pemerintahan. Makanya gue jatuhin pilihan gue pada PDIP. Supaya parlemennya menang, mendukung pemerintahan. Asumsi saya begitu. Tapi begitu sekarang, nggak mendukung Jokowi, PDIP, ya udah, gue colok Prabowo, partai gue colok yang lain. Itu loh. Faktornya apa? Ya kalian menghujat Jokowi terus-menerus. Faktornya itu. Nggak ada faktor lain. Jokowi diem, kalian hujat terus, salahin terus, pojokin terus. Diem 1000 bahasa, nggak menjawab, nggak berstatement, nggak mengklarifikasi, nggak ngapain, nggak merespon, nggak mereaction. Diem aja. Ketika orang udah diem aja, kalian masih serang terus, ya saatnya kalian sekarang berhadapan dengan rakyat. Sederhana kok. Bagi kita punya hak, ya tidak memilih PDIP. Itu doang, kan itu hak. Setuju pasti ya teman-teman ya. Yang setuju tuliskan di kolom komentar. Oke, ingat tanggal 27 November Pilkada serentak. Kita sepakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.